Kota metropolitan Jakarta Selatan, kota terbesar ketiga di dunia, merupakan kota administrasi berbagai pembaruan. Dengan luas wilayah 145,37 km persegi, yang ekuivalen dengan 22,41% dari luas DKI Jakarta. Terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kota yang menjadi rumah bagi 2.057.080 jiwa penduduknya. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan kelas 1A. Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbentuk sejak tahun 1963. Merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Di tangan para ketua yang pernah memimpin, Pengadilan Agama Jakarta Selatan terus berkembang ke arah penyempurnaan, baik manajemen sumber daya manusia, bangunan, dan sarana prasarana, maupun tata kelola core bisnis yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan kecenderungan perkara yang terus meningkat, jumlah pegawai sebanyak 62 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, pejabat kepanitraan dan kesekretariatan, serta para staf, Pengadilan Agama Jakarta Selatan terus menjaga performa sebagai pengadilan agama etalase yang berada di ibu kota negara yang terus berkembang. Mahkamah Agung, unggul. Pengadilan excellent. PTA Jakarta, luar biasa. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, integritas. Dengan karakter kerja berintegritas, bekerja tuntas dan ikhlas, ditopang dengan budaya tolak gratifikasi, melayani dengan hati hanya mengharap ridho ilahi. Pengadilan Agama Jakarta Selatan siap memberikan layanan excellent kepada masyarakat dengan menghadirkan standar layanan yang inovatif, modern, berbasis teknologi informasi, guna mewujudkan sistem peradilan yang mudah, murah, cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Bantulah Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjalankan sistem peradilan ini dengan cara tidak memberi atau menjanjikan sesuatu kepada petugas kami. Biarkan kami bekerja secara profesional, mandiri, berintegritas, jujur, tidak memihak, dan bersikap perlakuan yang sama di hadapan hukum. Agar zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani selalu ada di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan kami akan panggilkan kembali Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada tanggal 10 Desember 2019, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendapatkan penghargaan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dengan adanya penganugerahan tersebut, semakin memberikan motivasi kepada aparat Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk terus bekerja lebih keras, tuntas dalam memberikan layanan yang prima. Setelah menerima penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan dan RB Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Selatan terus berbenah menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Akram, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kelas 1A. Membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani adalah pilar utama untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang agung. Setelah mendapatkan penganugerahan zona integritas wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB Republik Indonesia,
kami, para pimpinan, hakim, dan seluruh karyawan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tetap konsisten pada komitmen untuk memberikan pelayanan yang excellent, mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga terwujud zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk itu, dua hal pokok yang telah kami lakukan. Yang pertama, secara konsisten tetap menjalankan 6 komponen zona integritas wilayah bebas dari korupsi sehingga budaya integritas, budaya kerja tuntas, dan ikhlas mengakar pada setiap pegawai. Kedua, meningkatkan pelayanan publik dengan cara melakukan inovasi, modernisasi layanan berbasis IT, termasuk meningkatkan pelayanan publik bagi kaum rentan, difabel, agar lebih mudah dan cepat dalam prioritas layanan. Kami berintegritas, kami bekerja secara tuntas dan ikhlas. Kami menolak gratifikasi, kami melayani dengan hati mengharap ridha ilahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 ini, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyediakan pelayanan terpadu satu pintu sebagai akses layanan terpusat yang terdiri dari berbagai layanan, baik layanan langsung maupun One Gate Integrated Service online yang bertujuan untuk memberikan easy service, akselerasi layanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan informasi dan kesulitan datang ke kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dapat menggunakan sarana layanan PTSP dengan aplikasi Zoom Meeting atau WhatsApp melalui website resmi kami. Melalui call center, petugas kami selalu siap memberikan layanan pada hari kerja dan jam layanan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mewujudkan pengadilan yang inklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kaum rentan disabilitas rungu, netra, disabilitas daksa yang berada di wilayah Jakarta Selatan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan seperti guidance block, kursi roda, kursi prioritas, dan toilet khusus. Dalam proses layanan hukum dan persidangan, kami telah menyediakan sarana aplikasi komunikasi dua arah antara majelis hakim dan penyandang disabilitas rungu. Hal tersebut merupakan upaya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyediakan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas respon cepat Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melayani masyarakat. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan pengadilan dalam upaya melayani teman-teman yang berkebutuhan khusus, baik itu teman-teman tunanetra, tunarungu, dan sebagainya. Keberadaan 11 aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dijalankan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sangat membantu masyarakat. Masyarakat yang datang sebelum mendapatkan layanan terlebih dahulu mengambil antrian sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan. Antrian dimaksudkan untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan. Antrian pendaftaran perkara, antrian sidang, atau antrian pengambilan produk pengadilan. Pihak yang telah selesai mendapatkan layanan dapat menggunakan slip antrian yang diperoleh tersebut untuk melakukan penilaian atas layanan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak yang berperkara dapat mengambil produk pengadilan berupa putusan, penetapan, atau akte cerai di pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setiap pihak yang mengambil akan direkam dan tersimpan secara otomatis dalam aplikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian penyerahan produk pengadilan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk delivery produk pengadilan. Fasilitas GoProduct sebagai jawaban atas permasalahan di masa pandemi COVID-19 ini. Setelah bertransaksi dengan pihak PT Pos, pihak yang berperkara juga dapat menggunakan jasa pos untuk delivery produk pengadilan ke alamat yang dituju para pihak. Keterbukaan dan transparansi adalah budaya dan karakter kerja. Pihak yang berperkara atau siapa saja dapat mengetahui dan menghitung sendiri jumlah banjar biaya perkara. Jika pada hari itu, setelah mengetahui jumlah yang akan dibayar dan bermaksud mengajukan gugatan atau permohonan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyediakan anjungan menghitung biaya mandiri dan anjungan pembuatan gugatan mandiri. Fasilitas ini merupakan easy service yang disediakan untuk masyarakat. Selain itu, para advokat atau pengacara dapat menggunakan the electronic justice system untuk mendaftarkan perkara secara online. Performa kinerja One Day Minute, One Day Publish yang menjadi sasaran mutu kualitas kinerja pengadilan. Untuk menjaga performa kinerja, ada aplikasi pengawasan SIPP dan aplikasi telusur perkara. Setiap pegawai dapat mengontrol kinerja persidangannya, memantau setiap perkembangan penyelesaian perkara, mulai dari pendaftaran, persidangan, putusan, minutasi berkas, serta publikasi putusan, yang merupakan kewajiban lembaga kepada masyarakat. Setiap tamu yang datang akan diidentifikasi maksud dan tujuannya dengan aplikasi si peta atau sistem penerima tamu. Tamu yang datang akan terekam dalam aplikasi yang terhubung langsung dengan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilengkapi dengan CCTV. Seluruh area kantor telah terpasang CCTV, dan CCTV Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menjaga kewibawaan lembaga pengadilan, menjamin keamanan proses persidangan, mengidentifikasi tamu dan tujuan kedatangan, membatasi akses area layanan publik dengan pegawai adalah bagian dari upaya mewujudkan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Kemandirian. 2.